Selamat siang, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana berkat dan kasih karunia-Nya masih menyertai kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu, dosen, di mana saat ini saya dipersilakan untuk mempresentasikan hasil dari skripsi saya. Terima kasih juga kepada Bapak Hasanul Fahmi yang selama ini sudah membimbing saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Suryani Haryanja dengan NIM 200127006 dan dosen pembimbing saya adalah Bapak Dr. Hasanul Fahmi, Eskom Mkom. Di sini saya mempresentasikan skripsi saya guna untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan salah satu program teknik informatika komputer. Judul yang saya angkat yaitu implementasi metode Commons Clustering dalam mengklasterkan buku perpustakaan di SMK Negeri 1 Pantai Labu. Di dalam sidang ini terdiri dari 4 penyelesaian atau 4 penjelasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, analisa, implementasi, kesimpulan, dan saran. Pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang, yaitu menjelaskan keberadaan buku adalah hal yang sangat penting, terutama bagi siswa di sekolah SMK Negeri 1 Pantai Labu. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Pantai Labu, namun untuk membaca dan mencari buku di perpustakaan SMK Negeri 1 Pantai Labu, perlu adanya cara untuk melakukan klaterisasi agar mempermudah dalam mengelompokkan buku sesuai dengan minat baca. Perpustakaan adalah tempat atau gedung yang menyediakan koleksi buku dan bahan perpustakaan yang dapat meningkatkan suatu mutu pendidikan. Dengan koleksi buku yang sangat banyak di perpustakaan SMK Negeri 1 Pantai Labu, salah satu masalah yang ditimbulkan adalah sulitnya melakukan proses pengelompokan buku berdasarkan minat baca. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan fokus pada pengelompokan data buku dan data peminjaman yang ada atau clustering. Adanya data dalam skala besar memungkinkan proses data mining dengan menggunakan teknik agar dapat mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok yang diinginkan. Untuk rumusan masalah penelitian, terdapat 2 pembahasan, yaitu menerapkan metode Commons Clustering untuk mengklasterkan buku di perpustakaan SMK Negeri 1 Pantai Labu. Kemudian membangun sistem aplikasi data mining untuk mengklasterkan buku perpustakaan di SMK Negeri 1 Pantai Labu. Dalam batasan masalah penelitian, yaitu terdapat penelitian ini dilakukan di perpustakaan SMK Negeri 1 Pantai Labu. Penelitian ini berfokus pada data buku perpustakaan dan data peminjaman buku. Kemudian penelitian ini berfokus untuk mengelompokkan buku berdasarkan tingkat minat buku, tingkat minat baca buku. Kemudian sistem yang dibangun dengan menggunakan bahasa PHP dan MySQL sebagai database-nya. Perancangan sistem menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Tujuan penelitian untuk menerapkan metode Commons Clustering dalam mengklasterkan buku di perpustakaan di SMK Negeri 1 Pantai Labu. Kemudian membangun sistem aplikasi data mining dalam pengklasteran buku SMK Negeri 1 Pantai Labu. Manfaat dari penelitian
yaitu diharapkan penerapan metode Kemen Clustering dapat membantu untuk mengklasterkan buku perpustakaan di SMK Negeri 1 Pantai Labu. Diharapkan sistem yang dibangun dapat membantu dalam mengklasterkan buku perpustakaan di SMK Negeri 1 Pantai Labu. Kemudian analisa data. Analisa data merupakan cara untuk menganalisa permasalahan berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian data yang didapat dari perpustakaan yaitu data dari selama 1 bulan. Terdapat kode buku, kemudian judul buku. Kemudian terdapat juga tabel sampel data peminjaman di bulan Februari. Ada tanggal, kode buku, dan judul yang dipinjam. Masuk ke tahapan. Di sini terdapat 2 tahapan metode Kemen Clustering. Yang pertama yaitu tahapan transformasi dan tahapan pengklasteran. Di dalam transformasi terdapat kode buku, judul buku, jenis buku, jumlah transaksi, dan ketebalan buku. Sama juga dengan tahapan klaster. Kemudian masuk ke tabel jarak siap data. Di sini ada tampilan dari jarak setiap data dengan pusat pengklasteran atau iterasi. Ada 3 pengiterasian. Di sini yang pertama iterasi pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian tabel anggota tiap klaster. Ini merupakan tabelnya untuk menjadi hasil keputusan membentuk suatu pola titik. Nah, juga terdapat kurva pola peminjaman buku. Nah, saya akan masuk ke program. Ini adalah program saya. Nah, saya akan logout dulu. Saya masukkan dengan admin. Nah, di sini terdapat kriteria. Kriteria ini untuk menambah dari kode buku dan nama kriterianya. Jenis bukunya, jumlah transaksinya, ini kode kriterianya, kemudian nama kriteria. Misalnya nama kriterianya dengan C001 jenis buku. Di sini untuk mengedit. Nah, kemudian untuk menghapus. Kemudian saya masuk ke alternatif. Ini alternatif untuk menambah alternatifnya. Kemudian nilai alternatif. Ini untuk mengubah. Nah, kemudian masuk ke perhitungan. Perhitungan, hanya saya buat atas. Ini jumlahnya, maksimum iterasi, saya proses. Nah, kemudian kita hitung. Nah, ini programnya untuk perhitungannya. Nah, ini jarak terhadap pusat konstruksi. Nah,
perhitungannya. Kemudian saya keluar. Itu hasil dari program, maka saya akan lanjut lagi ke persentase saya. Nah, kemudian masuk ke dalam implementasi. Dalam pembagian ini atau pembahasan tahapnya menjalankan sistem dalam bentuk hasil picture system yang sedang dijalankan dan setiap gambar dilengkapi dengan penjelasannya. Ini merupakan tampilan dari awal program, menu utama, ini monolozin, kemudian di sini terdapat perhitungan, ini gambar perhitungan. Nah, kemudian masuk ke kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan berdasarkan penelitian dan uraian di atas, maka dapat disimpulkan yaitu penerapan metode Commons Cluster dalam mengklasterkan buku perpustakaan di SMK Negeri 1 Pantai Labu cukup efektif dalam pengambilan keputusan. Kemudian grafik dalam sistem dapat membantu dalam mengambil keputusan. Dan membangun sistem ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa PHP MySQL. Nah, untuk sarannya, adapun saran-saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini, yaitu yang pertama pada penelitian selanjutnya dapat mengembangkan sistem secara online dengan berbasis web atau Android. Kemudian yang kedua, dapat menerapkan beberapa metode sebagai perbandingan agar lebih akurat lagi. Kemudian yang ketiga, dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan metode lain atau kombinasi dengan metode lain. Yang keempat itu dapat dikembangkan dengan menggunakan form laporan. Nah, kemudian terima kasih. Sekian persentase dari saya. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang, salam sehat, terima kasih.